Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekecil apapun buatlah prestasi, karena itulah orang-orang besar mengubah dunia. Avesiares dan para profesional muda, saya Aferosa Ajalil. Selamat datang di podcast wawancara khusus para profesional Leaders to be Leaders. Program ini dipersembahkan oleh situs berita avesio.com yang didukung oleh program studi ilmu komunikasi Tantri Abeng University. Kali ini kita kedatangan seorang profesional di bidang pengembangan sumber daya manusia atau disebut sebagai Human Resource Development. Seorang master menurut saya ya, karena beliau sangat banyak sekali pencapaiannya. Dan beliau adalah Direktur Human Resources dari Telkomsel periode 2012-2015. Bapak Priantono Ridito. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Masya Allah, luar biasa. Selamat pagi. Para avesiaris dan para profesional muda, beliau ini seorang yang sangat berpengalaman menangani ribuan tenaga kerja, terutama ketika beliau di Telkomsel selama puluhan tahun, dan beliau sekarang juga mengajar di beberapa universitas dan menjadi ahli di beberapa institusi ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Pak Pri, kita mau nanya nih. Siap, Anda kan bekerja di sangat tertarik di bidang human resource atau sumber daya manusia selama puluhan tahun. Padahal Anda sendiri adalah seorang lulusan teknik industri ya? Teknik industri. Dari betul. ITB ya? Betul. Ini sesuatu yang menarik ya. Bahkan sempat jadi Vice President Marketing juga ya? Betul. Kemudian ada pivoting di situ. Betul. Kemudian Anda langsung ajak di human resource selama puluhan tahun. Nah ini menarik sekali nih. Kenapa Anda kok istiqomah Pak? Sama puluhan tahun. Apa alasannya? Baik, Mas Hafe. Terima kasih. Jadi sesungguhnya pilihan untuk terus berkarya di human capital sangat align, lurus dengan tema sentral yang selama ini saya pahami dalam mengelola apapun, khususnya dalam mengelola organisasi besar. Salah satunya Telkomsel, Telkom juga tadi disebutkan bahwa tema sentral itu tidak berubah sampai sekarang. Itu adalah bagaimana memenangkan hari ini, menghadapi hari esok, dan menyiapkan masa depan. Atau secara singkat, saya sering sebut dengan adalah menyiapkan future ready organisasi yang tahan, yang siap dan relevan untuk masa depan, tanpa meninggalkan hari ini. Nah, kalau kita bicara mengembangkan organisasi yang future ready itu, core dimensinya adalah people. Adalah SDM, adalah human capital kita menyebutnya itu. Dan disitulah terbuka peluang, khususnya bagi saya dan juga para profesional HR, untuk membuat people yang ada di dalamnya itu ter-unlock, terbuka potensinya ke potensi tertingginya. Dan itu adalah sebuah perjalanan, sebuah journey yang sangat menarik, yang terus berkembang dan dinamis adanya. Sehingga sampai saat ini masih tetap mencari terus bagaimana kita bisa mengembangkan people itu dengan mengunlock kehebatannya, dengan pendekatan-pendekatan yang relevan, multi generasi juga. Gitu. Tapi saya juga bingung nih, kalau lihat dari CV resume Bapak nih, S1-nya teknik industri, kemudian S2-nya Master Business of Business in Marketing, kemudian S3-nya doktornya Strategic Management. Ini apa hubungannya dengan human resource? Jadi gimana nih? Baik. Bahkan biasanya kan kari-kari Bapak di awal-awal itu malah tapi sudah di menghandle ini human resource ketika PhD
Jadi kalau saya bicara dulu tentang perjalanan karir, memang betul. Saya sebetulnya lama, saya kan lahir di Telkom dan akhirnya mendapat penugasan sebagai direksi Telkom dan kemudian dilanjutkan di Telkomsel, Telkom Group ya. Perjalanan terpanjang dalam karir saya memang di bidang commerce ya. Saya kan VP marketingnya Telkom. Kemudian menjadi VP corporate plan-nya Telkom. Nah, pada saat mendapat tugasan di level BOD menjadi direksi memang di human capital. Awalnya memang saya berpikir kok kenapa ya nggak lurus begitu. Tapi akhirnya kita tahu bahwa untuk tadi balik lagi ke tema sentral menyiapkan organisasi yang relevan yang masa depan, kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan transformasi. Transformasi apa? Transformasi itu adalah sebuah shifting dari praktek pendekatan, saya sering menyebutnya best practice begitu ya, praktek yang kita lakukan di sebuah industri untuk shifting ke sesuatu yang baru. Jadi shifting dari best practice ke next practice. Nah, selalu demikian adanya. Apalagi kalau kita bicara era VUCA, era disrupsi sekarang ini, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak pernah berhenti. Shifting itu, transformasi. Nah, transformasi itu pada hakikatnya, saya beberapa kali menjadi ketua tim transformasi di berbagai industri. Tidak saja di telekomunikasi. Saya pernah di pariwisata juga ya. Dengan Pak Arif Yahya waktu itu. Betul, jadi tenaga ahli Menteri Pariwisata pada saat itu Pak Arif Yahya menjabatnya. Pernah juga di bidang-bidang lain di di industri yang tidak di telekomunikasi juga gitu. Dan terlibat menjadi ketua tim transformasi. Akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa transformasi atau shifting ke next practice itu adalah sebuah shifting yang sifatnya multidimensional. Ya, nggak cuma teknologi. Biasanya kita tadinya cuma berpikir teknologi, tidak. Tetapi multidimensional. Kita bicara desain dari value chain, kita bicara channel, kita bicara produk, tentunya di dalamnya teknologi juga adalah sebagai enabler utamanya. Namun core dimensionnya itu adalah human capital. Nah, itu yang saya tulis di buku saya tuh. Saya pernah menulis buku Bapak judulnya apa? Saya menulis 2 buku ya sudah. Yang pertama Leveraging Global Talent. Leveraging, yang juga mungkin sempat dikenal di teman-teman HR pada saat itu, bagaimana meleverage atau membuat seorang talent itu menjadi global talent ya dengan 5 pengungkitnya. Dan yang kedua yang saya sebut dengan digital mastery, itu saat saya menjadi salah satu koordinasi atau kalau dikatakan ketua dari tim transformasi digitalnya Telkomsel, yang akhirnya kita menyadari sebelum kita shifting secara multidimensional, core dimensi yang pertama harus kita sentuh adalah orangnya dulu. Manusianya dulu. Nanti saya akan cerita kenapa, tapi daripada lupa duluan aja saya sampaikan karena ada yang namanya mindset yang harus kita bangun. Yang kalau mindset itu terbentuk, maka urusan yang lain, aspek yang lain akan mengikutinya. Accordingly. Mungkin itu kurang lebih yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini masih terus di bidang human capital, karena itu ada ruang yang begitu besar sebagai profesional HR. Bagaimana bisa kita membantu para talent, para profesional bisa ter-unlock kehebatannya di titik tertinggi. Itu barangkali kurang lebih jadi, jawabannya. Pak Pri ini sangat istiqomah sekali ya. Jadi apa yang Anda harus ketahui ketika Anda harus menghandle pengelolaan sumber daya ini? Waktu pertama kali yang terpikirkan apa? Ya, pertama kali yang saya pikirkan ya, karena kan saya tadi bisa dibilang pivot ya dari dunia commerce, dunia marketing, dunia HR. Saya melihat bahwa pengelolaan human capital di dalamnya ada pengembangan people atau kita sebutnya people development itu memerlukan paradigma baru dalam pengelolaannya. Saya bahkan pernah diwawancari beberapa kali tentang hal ini, bahwa untuk mampu human capital menjalankan fungsinya, karena kan core-nya jadi people tadi, tugasnya tanggung jawabnya human capital kan, HR kita menyebutnya di beberapa waktu yang lalu. Itu diperlukan paradigma baru. Akhirnya saya membuat semacam penelitian cukup lengkap ya. Waktu itu masih di Telkomsel. Saya baru panen, dalam artian beberapa karyawan kami di sana baru pulang S2, ada yang S3 juga. Oh gitu. Saya kumpulkan dulu. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar 2013 ya. Sudah agak lama kami memikirkan tersebut. Saat memang Telkomsel juga akan bertransformasi. Saya kumpulkan satu tim yang kuat, orang hebat lah, sekarang sudah lulusan luar negeri gitu ya. Luar negeri, dan memang juga prestasi kerjaan juga bagus ya. Akhirnya saya minta mereka melakukan semacam riset ya dengan pendekatan, ada pendekatannya meta analysis. Meta analysis itu ngadu vertikal dengan horizontal. Jadi sekian banyak temuan, coba kita sarikan seperti apa. Ketemu tuh ada 5 paradigma baru yang diperlukan
untuk melakukan pengembangan people yang merupakan bagian dari human capital management. Nah, itu yang akan saya jawab. Jadi ada 5. Pertama adalah, ya ini sering dibicarakan, human capital itu harus shifting ya dari yang sifatnya hanya administratif menjadi memiliki fungsi sebagai business partner. Dia harus ngerti apa kebutuhan bisnis, apa kebutuhan organisasi di depan. Nah, dia harus jadi partnernya. Jadi ngerti mau belok ke kiri, belok ke kanannya, HR harus mendampingi terus. Nah, itulah paradigma pertama. Nah, yang kedua adalah HR juga tadi harus memiliki pendekatan yang mampu siapapun yang bekerja di sebuah perusahaan tadi terbuka kuncinya, ter-unlock. Karena setiap orang tuh punya kehebatannya. Mas Afe punya kehebatan banyak sekali. Tapi pada saat bekerja di sebuah organisasi, ini data global itu tidak sampai 100% tercurahkan. Banyak yang mandek ya. Ada statistik dunia mengatakan maksimalnya 63%. Mereka tidak total. Berarti ada ruang 30-40% dari sumber daya yang itu bisa yang kita angkat. Nah, itulah yang menarik. Ternyata saya menemukan bahwa untuk mengunlock kehebatan kayak Mas Afe nih, kita mungkin kalau saya gali pasti banyak ya kehebatannya selain menjadi di dunia media, di dunia pendidikan pasti banyak lagi. Itu harus dilakukan dengan pendekatan tidak saja secara eksternal. Jadi instrumen SDM yang sifatnya dari luar ya, gaji yang besar, karir yang menjanjikan, dan sebagainya. Itu polnya hanya 63%. 63%. Ternyata di dunia kerja gitu ya. Demikian adanya. Dan itu statistik itu bertahan sampai sekarang, belum banyak berubah. Masih Pak? Masih segitu angkanya. Nah, bagaimana yang 40% tadian itu kalau misalnya kita ingin angkat ke supaya maksimalnya harus pendekatan dari dalam. Dari dalam heart by heart. Nah, ada 3 kata di situ. Apa kita itu, harus sentuh dengan membangun dulu yang saya sebut dengan tujuan besar. Kalau bahasa manajemennya purpose. Nah, yang diikuti dengan sebuah keselarasan dan kesadaran nilai. Dan harus dilengkapi juga dengan kemampuan melakukan pemaknaan nilai. Jadi purpose, values, and meaning. Nah, itu adalah yang saya sebut dengan pendekatan dari dalam. Itu yang saya dalami pada saat pertama kali memimpin tim transformasi di Telkomsel saat itu. Itu saya lanjutkan sampai sekarang. Nah, itulah akhirnya saya menyebutkan paradigma kedua setelah menjadi business partner. HR itu harus menjadi sebuah yang berperan dalam membangun value system korporasi, sistem nilai corporate. Orang sering simply menyebutnya corporate value developer. Itu kedua. Yang ketiga adalah karena dibutuhkan adanya ujungnya kan kita harus melakukan upskilling, kita harus melakukan pengembangan kompetensi. Maka HR sekarang bertanggung jawab adalah untuk membangun yang namanya Center of Corporate Learning. Nah, disitulah pusatnya bagaimana kita bisa memastikan teman-teman yang ada di core dimensi yaitu human capital itu bisa terkembangkan. Nah, ada yang keempat adalah, nah ini tantangannya. Kan tadi 3 dimensinya, memenangkan hari ini, menghadapi hari esok, dan menyiapkan masa depan 3 dimensi itu kelak saya sebut dengan 3-dimensional digital leadership atau collective growth mindset. Nah, itu maka dibutuhkan yang namanya kemampuan HR untuk melakukan predictive analysis, analisa prediktif dari apa yang akan terjadi tidak hari ini saja, besok, tapi ke masa depannya. Paradigma keempat. Tadinya saya mau cukupkan dengan paradigma kalau kita bicara HR. Tadi Bapak mau cukup dengan paradigma. Paradigma untuk akhirnya kalau paradigma sudah benar, maka semua program strategi akan mengikutinya. Nah, akhirnya ketemu yang kelima. Itu adalah digital HR. Digital sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai perkembangan, melakukan dan pengembangan mengelola HR, mengelola SDM, dan pengembangannya dibutuhkan pendekatan digital. Salah satunya hari ini kita sedang melakukan hal itu melalui podcast. Wawancara khusus yang dipublikasi ya. Yes. Nah, 5 paradigma itulah yang akhirnya mewarnai apa yang selama ini saya coba lakukan di berbagai penugasan yang saya terima di bidang HR. Para Afitionados dan profesional muda,
Saya akan bacakan sedikit resume tentang Pak Priyanto Nurdito. Jadi beliau ini lulusan ITB Bandung di Teknik Industri, kemudian Master of Business Marketing Australia, kemudian PhD in Strategic Management Australia juga. Beliau adalah seorang penerima Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2013. Beliau mendapat Asia HRD Awards di Dubai 2015 dan juga termasuk 100 most influential global HR profesional di Mumbai 2016 dan sekian banyaknya ya achievement beliau. Jadi saya kayaknya tidak berlebihan kalau menyebut dia masternya HRD Indonesia saat ini. Oke. Jadi karena sebagai seorang media yang cukup lama, puluhan tahun saya bergaul dengan banyak orang, saya baru menemukan seorang pribadi yang begitu banyak achievementnya di bidang HR. Karena saya ini orangnya rewel dan saya sangatnya kritis. Nah, ini baru ketemu nih. Pak Pri ini saya baru ketemu teman-teman. Jadi unik ya. Jadi kalau beliau punya buku beli ya, kalau beliau tampil di siaran TV atau podcast tonton. Oke. Pak Pri, Anda kan pernah menjabat posisi yang strategis ya sebagai direktur HR ya di perusahaan Telkomsel. Itu Anda apa yang Anda kerjain, terus tantangannya seperti apa ketika itu? Ya, jadi setelah tadi kita menyepakati bagaimana paradigma itu kita akan kita sepakat untuk kita implementasikan, dan itu kan sifatnya konsep lah ya. Yeah. Berikutnya prakteknya seperti apa? Oke. Ya, prakteknya seperti harus ada implementasi konkret. Nah, saya selalu percaya bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dilewati tanpa karya besar bagi sesama. Itu karunia. Umur, waktu, kesehatan itu adalah karunia. Yang akan terbuang percuma kalau kita tidak manfaatkan, tidak gunakan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya menggunakan kesempatan itu adalah bukan berorientasi diri, tapi berorientasi kepada yang di luar dari kita. Semakin besar di sana yang menjadi orientasi kita, semakin hebat seseorang. Karena orientasinya ke orang banyak, bahkan ke masyarakat, ke negara, bahkan ke alam semesta. Maka saya coba ajak naik tangga sedikit gitu waktu pasti Telkomsel ke next journey-nya. Jadi beyond dari sesuatu yang sekarang kita kerjakan, harus ada sesuatu yang kalau kita selesai, kita menyelesaikan penugasan, yang mau pensiun, bahkan kalau meninggal begitu, harus ada yang kita tinggalkan sebagai sebuah karya besar, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Itulah yang saya mulai turunkan dari paradigma tadi, yang saya sering sebut dengan buatlah masterpiece. Masterpiece bagi perusahaanmu, masterpiece bagi organisasimu dan dirimu. Sehingga kalau saat kita sudah tidak bisa lagi, mungkin sudah tidak melihat lagi. Masterpiece itu program besar, program hebat yang akan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Tetapi kita akan meninggalkan kehidupan kita itu dengan kepuasan yang tertinggi. Karena kita telah melakukan sesuatu yang sangat maksimal untuk berkarya di saat kita punya kesempatan untuk itu. Itu saya coba sentuh dari situ dulu. Dan hasilnya luar biasa ya. Hasilnya luar biasa. Karena apa? Karena dengan memberikan pendekatan seperti itu, yang tadi angka yang saya bilang hanya 60%, 63% itu naik. Bahkan bisa sampai maksimal. Orang mencurahkan. Tapi itu average-nya bisa maksimal atau sekitar berapa persennya? Tentunya perlu pentahapan. Ya. Perlu latihannya juga begitu. Nah, saya juga punya program khusus. Dulu namanya M2M ya. M2M itu apa tuh, Pak? M2M itu dulu agak plesetan dikit sih. Itu sebenarnya produknya Telkomsel saat itu, mesin to mesin IoT, mungkin pernah dengar Internet of Things itu ya. Di brand dengan M2M ya. Itu produk korporasi ya? Untuk korporasi ya. Tapi kalau buat konteks saya namanya sama M2M, tapi saya rubah meaningnya. Apa tuh? M-nya itu adalah from money to meaning. Jadi cari uang tapi juga cari artinya ya, nilai ya. Sahkah kita berbicara uang sebagai sebuah motivasi untuk bekerja, dalam hal ini gaji dan sebagainya? Mulia itu.
Iya. namanya nafkah. Nafkah. Nafkah itu mulia. Iya. Tapi belum membuat dia terunlock di titik tertingginya. Iya. Perlu langkah berikut yang lebih luas lagi yang namanya meaning tadi, Iya, iya. untuk membuat hidupnya itu bisa berkarya besar untuk untuk sesamanya itu. Iya, iya. Nah, itulah yang saya lakukan pertama. Iya, Jadi iya. teman-teman selalu saya minta, kan di bawah saya ada Iya. sejumlah pejabat Iya. tentunya ya, unit Iya. kerja yang saya manage. Coba tidak saja dengan sesuatu yang sifatnya BAU, Iya, iya. business as usual, itu yang rutin-rutin. Iya, iya. Coba pikirkan kalau suatu saat kamu akan berakhir. Iya. Ya, semua akan berakhir. Penugasan, kehidupan pun demikian Iya, adanya. iya. Nah, maka masuklah ke next journey dengan sebuah tingkat kepuasan yang maksimal karena kita telah meninggalkan sesuatu yang hebat, Iya, ya, iya. yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, prakteknya saya coba bentuk ya itu dengan sebuah konsep ini. Iya, iya. Konsepnya ada yang menyebut sebagai digital leadership. Digital Iya, leadership. leadership. Ya. Di awal saya sering mengatakannya digital mastery. Buku saya itu. Oh. Ya. Digital mastery Tapi ya. orang suka punya terminologi berbeda-beda, nggak apa-apa. Yang penting esensinya sama. Kelak, akhirnya sering saya gunakan dengan terminologi yang lain yang namanya collective growth mindset. Sebetulnya sama. Intinya bahwa dalam memimpin apapun, termasuk memimpin diri, Iya, iya. apalagi memimpin perusahaan yang besar begitu, memang kepemimpinan kita itu memerlukan 3 dimensi. 3 dimensi. Ya. Dimensi pertama adalah today. Today, hari ini. Dimensi kedua tomorrow. Besok hari, ya. Dan dimensi ketiga adalah hari depan atau future. Future. Apa artinya? Nah, today itu konteksnya adalah kita harus terus belajar untuk bisa mendeliver kinerja. Ya. Dari bisnis hari ini, dari apa yang kita lakukan ini. Okay. Karena apa? Karena kita menghidup memang dari apa yang kita miliki hari ini. Iya, iya. Nah, itu kuncinya jadikanlah perusahaan kita, diri kita menjadi learning organization, menjadi learning individual. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tomorrow. Tomorrow itu konteksnya adalah kita bisa tumbuh secara sustain. Apa ukurannya? Sustainable growth itu adalah kita tumbuh di atas pertumbuhan pasar. Itu adalah filosofi sebetulnya. Jadi seorang pemimpin, ini saya pinjam nih penjelasan ini dari Pak Menteri Pariwisata kita saat itu, Pak Arika ya. Beliau yang sering mengatakan itu dan saya praktekkan. Competitive growth itu adalah praktek seorang pemimpin untuk dalam dirinya harus punya kesadaran penuh, ya, punya niat yang sepenuhnya untuk merencanakan kemenangan. Oke, harus punya rencana menang dong ya. Tidak boleh merencanakan kekalahan dari organisasi yang dipimpinnya. Apa ininya prakteknya? Seorang pemimpin harus secara sadar mau dan berani juga menetapkan pertumbuhan perusahaannya tidak kurang dari pertumbuhan pasar. Pasar tumbuh 6% atau 7% katakan. Terus seorang pimpinan menetapkan 4% lulus nggak? Mungkin seorang lulus, kata Mas Afe, masih positif. Tidak. Karena dia sudah punya peluang yang dia dengan segala energi yang dimiliki, tidak dia coba capai. Dia mengabaikan opportunity. Belum kerja, udah kalah duluan dong, pasar 6%. Kalah mental itu. Sudah kalah setting. 10 tahun dari sekarang kemana? Dia akan makin melebar. Maka dia sedang merencanakan kekalahan. Opportunity-nya 6%. Dia hanya menumbuhkan hanya 4% saja. Pantas-pantasnya 6%. Lebih hebat lagi 8%. Ya, dia tumbuh sesuai dengan irama yang terjadi di industrinya. Tren yang terjadi di industrinya. Itu yang disebut dengan konteks tomorrow. Sustainable growth. Perusahaan akan tetap tumbuh secara sustain kalau dia secara sadar mau. Menetapkan pertumbuhannya tidak kurang dari pertumbuhan pasar dan mencapainya. Itu yang kedua. Tapi itu pun belum cukup. Ada dimensi ketiga. Dimensi ketiga adalah hari esok. Future. Future itu konteksnya menyiapkan hari depan. Menciptakan hari depan, boleh kita sebut seperti itu. Bagaimana survive ya? Betul, salah seorang pemenang Nobel dahulu kala di bidang kimia mengatakan masa depan itu diciptakannya bukan nanti. Saat ini, hari ini. Dengan apa? Dengan resource, dengan sumber daya. Bahasa sederhananya dengan kesempatan yang kita masih miliki di hari ini. Nanti sudah bukan menciptakan, adalah sebuah keterlanjuran atau penyesalan kalau baru menyadari, harusnya saya moving ke sini. Seharusnya dilakukan 5 tahun yang lalu. Maka itulah dimensi yang ketiga. Nah, di era disrupsi ini menjadi sangat kental karena fenomena di era disrupsi ini ya, Pak ya? Era disrupsi digital ya, kita digital sering kan udah sering kita bicarain disrupsi digital itu.
Sekarang belum selesai juga sebenarnya kita ngerti tentang fenomena disrupsi digital, kita sudah masuk ke nextnya, namanya post disrupsi. Post disrupsi itu ada apa? Memang dampak impact atas terjadinya digital disruption menjadi fenomena berikutnya adalah bergeraknya industri, bergeraknya ekosistem bisnis ke masa depannya masing-masing. Nggak diam, semua punya versi-versi yang tiap industri sedang mengarah ke sana. Termasuk Avesiar.com ini sedang menuju ke masa depan yang harus ditemukan. Nah, biasanya paling mudah ya dimulai dengan kalau ingin memahami sedang bergerak mana industri kita, ambil saja yang terminologi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu. Dulu saya pikir hanya industri manufacturing, karena dulu ada namanya Industrial Revolution 4.0. Tidak. Ternyata hampir semua industri saya sering katakan tuh di mana-mana. Saya tuh paling tidak punya 3-4 slide. Satu slide itu ada 6 industri. 6 kali 3 aja udah 18. Saya udah buat penelitian terhadap 16 tuh. Ya, observasi paling tidak 18 industri. Semuanya punya 1.0-nya, 2.0-nya, 3.0-nya, 4.0-nya. Healthcare misalnya. Healthcare itu ternyata ada 1.0-nya. Sebelum ditemukannya rumah sakit. Atau pertama belum, masih dirawat di rumah. 2.0 ditemukan di rumah sakit. 3.0 healthcare 3.0 itu digunakannya teknologi, ada MRI, sekarang kita sedang ada di healthcare, sedang menuju ke healthcare 4.0 yang dikenal dengan era smart medicine, di mana diagnosa dokter itu dibantu dengan data analitik, big data dari pasiennya, sehingga terjadi akurasi yang lebih tinggi. Kalau harus diambil tindakan operatif, dilakukan namanya smart hand, itu digunakan robotik. Apa yang saya katakan, healthcare itu ternyata adalah a future forward ecosystem yang bergerak masa depannya, sebagaimana ekosistem yang lain. Laku ini ke masa depan semua, kita diam, kita tidak akan relevan lagi di masa depan. Maka dibutuhkan dimensi ketiga tadi, menyiapkan masa depan. Dengan apa? Dengan investasi. Dan investasi sebaik-baiknya investasi untuk menghadapi masa depan adalah invest in people. Invest in people, ya. Oke. Pak Pri, Anda kan membawahi banyak sekali karyawan ya di bidang HR atau human capital ini ya. Ketika itu ribuan ya Pak ya. Ribuan ya. Bapak itu punya tim berapa orang, terus bagaimana mengelolanya, bagaimana memimpinnya, sehingga apa yang disampaikan oleh korporasi kemudian ke HR sampai kepada karyawan sampai level terbawah. Baik. Oke. Seorang pimpinan akan berhadapan dengan pilihan, melakukan dan tidak melakukan. Maka dalam melakukan itu artinya program apa yang akan dilakukan, dan mana yang tidak perlu dilakukan secara sepenuhnya atau bisa dikatakan boleh didelegasikan. Itulah diperlukan tuntutan kepada seorang pimpinan atau leader mampu melakukan yang namanya penetapan hal yang sifatnya kita utamakan. Ya, bahasa manajemen sering kita kenal dengan cara berpikir Pareto. Cara berpikir Pareto ya. Apa itu? Itu sebenarnya berangkat dari ilmu pertanian. Zaman dahulu kala beberapa tahun yang silam itu ditemukan dari sekian banyak lahan itu hanya 20% ternyata yang bisa menghasilkan 80% panen. Dan itu diadopsi menjadi ilmu manajemen. Jadi dari hanya 20% inisiatif saja atau program saja yang menghasilkan 80% hasil gitu. Jadi tidak banyak. Nah, di uang 20% ini harus kita temukan apa program utamanya. Kenapa? Karena begitu kita meyakini, menetapkan yang 20% tadi, 80% resource itu harus kita curahkan untuk 20%. Nah, saya mulai dengan seperti itu. Kan ribuan, tidak mungkin satu persatu kita buat program yang detail. Nah, maka saya buat prioritasnya apa. Nah, tidak lebih dari 20%, biasanya kalau dalam bentuk program hanya 3 atau 5 program saja. Tapi terhadapnya lah kita excellent. Terhadapnya lah kita fokus, terhadapnya lah kita bisa memenangkan semua targetnya itu, maka kita dapat 80%-nya. Dari 63 bisa dapat 80. Kita harapkan demikian, bisa mendapatkan impact yang besar dengan menetapkan apa yang menjadi, saya sering menyebutnya strategic inisiatif utama. Strategic inisiatif utama ya. Itu. Primary inisiatif strategic. Betul. Oke.
Oke, Pak Pri, ini dunia HR atau human capital atau sumber daya manusia, setiap organisasi atau institusi punya julukan yang masing-masing ya. Ini kan selalu menjalankan tujuan perusahaan atau apa yang diinginkan oleh pemimpin tertingginya ya. Nah, sebagai seorang profesional yang pernah mencapai puncak tertinggi di korporasi untuk membawahi human capital atau human resource development ini, tantangannya apa Pak yang paling besar, dan bisa nggak cerita kepada para profesional muda baik mereka sebagai seorang pekerja atau ya orang-orang yang bergerak di bidang HRD juga nih, karena menarik sekali ini untuk diulas. Silakan Pak. Baik, tantangan yang dialami dan terus akan dialami adalah bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita itu menjalani perubahan. Iya. Karena transformasi itu core-nya adalah change. Iya. Nah, perubahan itu harus dikelola. Kalau tidak dikelola, perubahan yang akan menggerus kita. Maka keluarlah kata-kata change management. Change management. Ya, mengelola perubahan. Nah, dalam mengelola perubahan inilah tantangan utamanya. Karena tidak harus kita sadari yang kita pimpin itu akan tersegmen-segmen. Ada yang langsung mau dan langsung melakukan perubahan. Ada yang baru sudah memahami perlunya perubahan tapi belum serta-merta melakukan perubahan itu. Atau sebaliknya, saya berubah tapi maksudnya apa nih ya? Itu tantangannya ya. Betul. Yang paling berat adalah yang dia tidak paham bahwa dia harus berubah dan tidak mau berubah. Itu tantangan utamanya. 4 segmen ya kalau kita mapping itu. Maka tantangan itu adalah menghadapi perubahan yang kita targetnya, visinya teman-teman itu ikut semua dalam perubahan tersebut atau dalam program transformasi tersebut. Maka dalam menghadapi tantangan tersebut, akhirnya saya terus belajar bagaimana bisa semakin efektif ya melakukan change management tersebut. Akhirnya keluarlah 3 langkah. Ini mungkin boleh jadikan 3 langkah ya. Apa tuh 3 langkahnya Pak? Sebuah palingnya lesson learn ya. Iya. Jadi pada saat kita harus paham ya, yang sedang kita manage itu adalah human, orang. People, ya. Dan kita punya kecenderungan ada di area, di zona yang kita familiar, yang kita kenal. Iya. Bukan tidak mau sih, dia sebenarnya pasti dia akan, kalau kita jelaskan apa perubahannya, apa esensinya, dia mau berubah. Tapi kan sudah bertahun-tahun. Dan saling mengenal juga ya. Saling mengenal juga, tidak bisa serta langsung shifting ke sesuatu yang baru. Iya. Maka message-nya adalah change management itu adalah melakukan perubahan dengan tahapan-tahapan. Itu modelnya banyak banget, teorinya banyak banget. Ya, yang paling ampuh. Nah, saya punya versi sendiri yang saya lakukan secara sebagai praktisi ya. Saya lakukan 3 langkah. Nah, jangan 1 langkah dan 3 langkah itu tidak boleh loncat-loncat. Harus berurut. Simultan ya. Harus berurutan dulu. Kalau ini belum selesai, jangan pindah ke langkah kedua dan yang ketiga. Nah, langkah pertama yang sangat penting, essential banget ini, kritikal begitu untuk kita lakukan terlebih dahulu dalam memimpin perubahan. Ya, bayangkan yang di belakang saya ribuan orang kan. Betul. Saya ajakin shifting, saya ajakin transformasi. Langkah pertama itu adalah bangunlah sense of urgency. Sense of urgency. Jadi naluri kedaruratan ya. Bahwa menyadari tentang pentingnya, urgentnya untuk kita berubah dan bertransformasi. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kecenderungan dia akan melakukan sesuatu hal kalau dia menganggap hal itu penting. Apa itu nggak sempat ke toilet, mohon maaf. Pasti. Atau tidak makan karena itu sesuatu yang urgent. Maka kalau kita bisa melihat agenda perubahan itu sesuatu yang urgent, maka berbondong-bondong lah di belakang kita yang ribuan tadi itu akan melakukan ikut dalam perubahan tersebut. Kesegeraannya. Betul. Kesegeraan dan kepentingannya itu. Pasti ditanya itu, gimana prakteknya Pak Pri untuk membangun sense of urgency tersebut? Itu art of leadership. Tetapi pilihannya 2. Yang pertama yang saya sebut dengan threatening, yang kedua kayak semacam mengancam, threatening. Nah, yang kedua adalah quote and quote ya. Encouraging. Quote and quote. Threatening itu gini loh, kurang lebih contohnya. Kalau kita tidak berubah, maka perusahaan kita bisa hilang nih. Kita nggak bisa kerja di sini lagi. Jadi semacam memberikan ancaman yang kita harus berubah. Punya tanggung jawab ya. Tidak sedikit pimpinan mengambil pola itu. Tapi ada pola yang kedua pendekatan yang kedua yang disebut dengan encouraging. Kita buka wawasan, kita jelasin, menyemangati ya. Kita buka, betul. Berikan knowledge. Yuk kita shifting, kita transform. Yang kalau kita pindah ke sana, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Growth-nya akan lebih oke.
dan kita juga akan bisa memiliki sebuah kesempatan yang lebih baik lagi. Nah, itulah tugas seorang pimpinan yang pertama, membangun sense of urgency dengan art of leadership-nya. Monggo teman-teman semua dari apcr.com ini punya pilihan masing-masing. Saya pribadi, saya cenderung mengambil yang encouraging. Jadi membuka wawasan dulu. Sampai titik tertentu, dan saya ukur itu. Waktu di situ ada ukurannya tingkat keselarasan itu ya untuk bisa sudah terbangunkah sense of urgency untuk bertransformasi. Nah, barulah saya masuk ke tahap yang kedua. Tidak boleh langsung ke tahap yang ketiga. Nah, tahap kedua itu adalah bangunlah quick win. Saya ilmunya Mas Afe ini. Apa tuh? Bangunlah kemenangan di bukit-bukit pertempuran kecil. Yang fungsinya adalah membuat apa yang kita sampaikan sebagai urgent itu menjadi lebih kredibel, sehingga kita memiliki confidence yang lebih baik untuk melanjutkan langkah. Nah, kemenangan kecil atau quick wins itu ini ilmunya harus saya disclose ya. Ilmunya Pak Tanri Abe. Beliau yang mengajarkan dulu ya. Jadi menanglah pertempuran meskipun hanya di bukit-bukit kecil dulu. Kenapa penting? Karena dengan kemenangan itulah kita bisa membuat efek yang disebut dengan seeing is believing. Saya lihat dulu buktinya, baru percaya, yakin. Maka karakteristik, kriteria dari quick win itu bentuknya program-program kan. Ada yang menyatakan project apapun, adalah mungkin impact-nya terhadap kinerja organisasi tidak penuh. Mungkin kecil aja. Dan tingkat kesulitan untuk melakukannya juga tidak tinggi, tidak kompleks. Maka orang bule itu sering menyebutnya, maaf harus diedit ya, jangan boleh orang asing ya. Orang asing itu sering menyebutnya low hanging fruit. Buahnya rendah. Nggak usah, tinggal ngambil aja. Kayak buah-buahan tomat itu. Tetapkan 3 biasanya, 3 kemenangan kecil. Yang kalau kita bisa mencapainya, itu terbangunlah kredibilitas kita. Apa yang Mas Hafiz sampaikan bahwa yuk kita shifting, kita transform nih ke sesuatu yang baru yang memang arahnya ke sana, kebuktian. Oh ya, ternyata di proyek ini terbukti nih yang disampaikan tuh memang better growth, pertumbuhan lebih tinggi dan sebagainya. Maka pasukan di belakang sudah mulai terbangun tuh. Bersiap-siap tuh udah confident kredibilitas kita itu. Trust-nya itu. Maka terbangunlah confident. Buat 3. Maka kalau 3 quick win itu sudah kita lakukan, maka pengalaman saya nih apa yang kita sampaikan ke teman-teman di organisasi yang ada di pasukan kita terbangun menjadi sebuah confident dan komitmen. Jadi pertama credibility akan membangun confidence dan akhirnya membuat kita akan terus akan memiliki komitmen secara bersama untuk melakukan perubahan tadi. Terakhir, nah setelah itu kita lakukan ada langkah ketiga. Itu adalah baru kita drive by system. Pertama tadi threatening, tanda kutip, quote unquote. Ulangi ya, yang pertama adalah bangunlah sense of urgency. Sense of urgency. Pilihannya 2. Boleh dengan semacam threatening, tanda kutip, atau encouraging tadi ya. Itu pilihan art of leadership. Seni memimpin aja lah ya. Yang kedua, bangunlah dan menangkanlah pertempuran di bukit-bukit kecil untuk 3C. Untuk membangun kredibilitas, confident, dan komitmen untuk berubah. Kalau itu udah yang terakhir, kalau itu sudah dicapai, barulah drive by system, pimpinlah dengan sistem. Kenapa? Karena seorang itu, manusia itu cenderung akan melakukan sesuatu yang memang dia dinilai atasnya. Saya dinilai penampilannya misalnya, physically-nya. Akan dress up sesuai dengan tuntutan itu. Berbeda dengan kriterianya hanya ucapan, nggak kelihatan fotonya gitu. Penyiar radio ya. Kayak radio, mungkin nggak pakai jas seperti ini kalau di radio kan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa kita berperilaku sebagaimana kita dituntut untuk berperilaku dengan apa yang ditetapkan sebagai sebuah setting targetnya atau kriterianya tersebut. Apa yang mendrive kita di organisasi namanya KPI zaman dulu, Key Performance Indicator. Atau sekarang ada OKR dan sebagainya. OKR ada ya? Ya, OKR itu. OKR. Apa itu, Pak? Ya, next-nya dari saya ketinggalan kayaknya. Kapan-kapan nanti kita bicara itu ya. Itu lumayan panjang penjelasannya ya. Oke. Nah, itu kurang lebih 3 langkah yang saya praktekkan, saya sudah praktekkan. Jadi tidak saja sebuah konsep, ternyata memiliki efektivitas yang lebih baik untuk menghadapi tantangan memimpin perubahan.
Teman-teman, itu menarik sekali, tadi ada beberapa hal ya. Jadi kalau bisa lupa, putar lagi ya ke bagian yang tadi, menit ke berapa beliau bicara tentang itu. Oke, Pak Pri, Anda melakukan begitu banyak pencapaian ya. Anda sibuk sekali. Itu bagaimana Anda memanage pencapaian itu dengan kesibukan Anda? Anda bisa dapat penghargaan ini, penghargaan itu. Anda sekarang ngajar di mana aja, Pak Pri ya? Wah, itulah mengajar itu sudah bagian dari hidup saya sejak lama. Iya, iya. Memang saya passion Oke. di situ. Jadi paling tidak yang rutin-rutin ya, yang selalu saya lakukan setiap, kalau di kampus namanya semester ya, gitu Semester ya. Itu saya ngajar di SBM ITB ya. SBM. Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Saya sebagai dosen praktisi di situ. Dosen praktisi, oke. Ya, untuk kelas-kelas eksekutif. Kelas eksekutif ya. Nah, itu menariknya hari Sabtu Minggu tuh biasanya. Sabtu Minggu. Berarti Sabtu Minggu ya, bareng keluarga kalau pergi ya. Kadang-kadang memang harus itu ya, berkompromi dengan hal tersebut secara waktu. Oke. Nah, yang kedua di Unpad. Magister Manajemen Unpad, Pajajaran. Terus saya ngajar juga di sertifikasi HR ACA namanya itu. Sertifikat HR ACA, Advanced Human Capital. A-nya apa ya? Saya lupa ya. Nah, itu di Indonesia juga Mas? Indonesia itu salah satu program akreditasi yang sangat punyanya siapa itu, Pak? Siapa? Punyanya siapa itu? Itu awal muasalnya adalah ide kita bersama di kalangan para direktur HR Indonesia. Oke. Ya. Semacam ini sendiri ya. Itu tapi memang hostnya itu Atmajaya. Atmajaya. Ya, dia punya program itu, jadi para profesional HR punya sertifikasi bertingkat. Nah, itu yang paling tingginya gitu. Saya ngajar juga di situ. Oke. Nah, selain itu ngajar juga di Malaysia. Online. Ya, online. Online ya. Namanya di Unimas ya. Universitas Malaysia Sarawak gitu, yang utaranya Kalimantan kalau tidak salah. Itu untuk program DBA ya, Doctor in Business Administration. Oke. S3 mengajar S3 juga. S3 di sana ya. Oke. Ya, begitulah. Berarti nunggu Pak Pri Prof aja, profesor ya. Amin. Ini bagi waktunya gimana? Maka prinsip menetapkan antara kesibukan dan pencapaian ada macam-macam tadi itu ya. Maka prinsip menerapkan yang saya sebut dengan Pareto itu juga relevan. Pareto ya. Yang tadi tetapkan relevan, mana yang prioritas. Yang memang harus kita alokasikan cukup sumber daya kita. Kalau dalam kehidupan pribadi tentunya adalah waktu. Iya. Ya, quality time kan seperti itu ya. Conversation, pembicaraan dengan anak-anak, dengan keluarga begitu, itu adalah Pareto nomor 1. Iya. Itu yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Maka saat kita memiliki kesempatan tersebut, kalau ditanya apa yang harus jadikan hal yang utama ya, harus kita prioritaskan, atau saya sebutnya Pareto, ada tadi membangun atau memberikan quality time dengan anggota keluarga. Dengan itu anak, istri begitu. Keluarga. Bisa itu. Dan harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicara quality time itu ada satu hal yang harus kita ingat nih. Mas Afe itu kepala rumah tangga. Cenderung punya otoritas, punya sesuatu yang ya kan hanya pimpinan gitu. Bisa ngatur lah mau kapannya gitu ya. Maka seorang yang punya otoritas cenderung akan lebih banyak telling. Berbicara begitu. Tidak, yang namanya komunikasi itu ada dua pihak. Maka bangunnya juga kemampuan listening. Mendengarkan, memahami, menyimak itu adalah kekuatan dalam membangun quality time. Saya kalau terlalu banyak bicara dan kurang mendengar, quality time saya dengan Mas Afe itu tidak akan maksimal. Tapi kalau saya coba tanya nih, sampai apa? Boleh saya di-share sesuatu yang sekarang sedang terjadi apa? Rencana apa? Maka di sisi Mas Afe itu akan merasakan, bicara dengan Pak Pri quality time-nya oke ya. Karena lebih banyak kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan, dan saya punya sisi listening. Nah, itulah kuncinya barangkali memanage itu di tengah kesibukan. Tetapkanlah itu, dan itu kita sepakati nih. Masing-masing keluarga kan punya sendiri ininya sepakatnya mau Sabtu, mau Minggu, kapanpun. Tapi bangunlah itu. Boleh makan siang bersama, boleh makan malam bersama, atau di kesempatan lain coba dengar. Seorang pimpinan harus mengasah kemampuannya listening. Gitu. Apa kiat Pak Pri memimpin itu seperti apa, dan apakah Pak Pri juga punya konsep punishment and reward juga ya? Ya, jadi prinsip pemimpin yang kan di HR lebih enak lagi, malah lebih berkuasa kan bahasanya. Justru itulah tantangannya ya. Boleh saya meng-quote dong ya. Jadi pemimpin itu dengan hati.
mengelola itu dengan kepala, dengan knowledge begitu. Nah, hati itu harus bertemu dengan hati. Ya, maka itulah kunci kepemimpinan. Disitulah terjadi yang namanya agreement secara nilai ya. Ini kita membangun sebuah kelompok ada namanya kelompok itu namanya perusahaan, organisasi, bahkan keluarga itu punya yang namanya agreed share values, nilai yang di-share dan kita sepakati. Nilai itu jadi acuan kita. Ya, contoh kalau yang simple saja. Kalau kita punya 3 waktu makan misalnya, nah ada satu waktu yang kita memang harus kesempatan untuk hadir itu. Karena itu sebuah nilai ya. Momen makan ya. Betul, momen makan. Seperti itu silakan masing-masing keluarga, perusahaan menyepakatinya. Ya, maka kelak kalau di perusahaan namanya corporate culture itu. Nah itu, maka ketidaksesuaian dengan value itu dengan sendirinya sudah memberikan punishment karena dia akan menjadi bagian yang tidak bagian lagi dari organisasi tersebut. Jadi saya lebih mendrive penegakan sebuah peraturan lah katakan begitu ya, itu dengan pendekatan nilai value system. Pada karyawan juga sama ya. Apalagi kalau kita bicara karyawan yang di segmen muda-muda nih, Gen Z. Millennial, Gen Z. Milenial sekarang Gen Z ada mau masuk ke Gen Alpha nanti ya. Tidak sepenuhnya kita bisa melakukannya menegakkan kedisiplinan itu dengan pendekatan orang asing menyebutnya stick and carrot ya, reward and punishment, seperti yang mungkin sebelumnya ya. Karena itu sih memang penting ya menegakkan hal tersebut. Tapi pendekatannya berbeda. Kita coba ajak mereka memahami kenapa mesti ada aturan ini. Karena itu sistem nilai yang kita sepakati, dengan inilah kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Nah kalau yang kita sampaikan seperti itu, mereka cukup komit di luar perkiraan sebelumnya saya. Ternyata di segmen muda itu terhadap sistem nilai itu luar biasa. Mereka komit dengan asal kita bisa menyampaikan dengan baik gitu. Gini, jadi mungkin teman-teman semua juga tahunya Pak Pri pada level ini, dan bagi profesional yang lainnya juga tahunya Pak Pri sudah pada posisi seperti ini, puncak, banyak achievement dan lain-lain. Yang belum banyak diketahui adalah bagaimana Pak Pri mengalami masa-masa lalunya. Apakah punya masa-masa sulit? Setiap kita tentu saja memiliki perjalanan dari kecil sampai besar, sampai dengan mencapai saat ini karir, cita-cita. Tentunya secara umum nih memang tampaknya tidak terlalu banyak berbeda. Di saat kita mulai kita masih sekolah lah begitu ya, dan masih mendapat bergantung pada orang tua gitu. Ya, tantangan atau utamanya adalah resource ya, ketersediaan sumber daya dalamnya ya tentunya dana dan sebagainya. Waktu itu orang tua Pak Pri? Ya, orang tua saya pegawai negeri, seorang anggota TNI. Pangkatnya juga tidak terlalu. Gajinya agak gede dulu ya. Dulu beras pun dijatah ya. Saja ya begitu. Berasnya dijatah dulu ya. Ya, sehingga namanya keterbatasan dalam menghadapi kebutuhan hidup itu menjadi sebuah keseharian. Itu juga masa-masa yang bolehlah dianggap sulit, tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Ya ternyata di tengah kesulitan, keterbatasan, jika kita memiliki sebuah komitmen untuk tujuan besar, ujungnya itu purpose gitu ya, saya bilang itu, maka kesulitan itu bisa kita atasi bersama. Seperti itu. Jadi itu barangkali. Pak Pri putra keberapa dulu? Putra pertama. Ada adik-adiknya dulu? Cuma satu, berdua saja. Berdua? Iya. Oh, berarti Pak Pri 2 bersaudara ya? Saya dan adik saya saja. Oke. Jadi menarik ya Pak Pri ini seorang putra dari seorang anggota TNI zaman dulu ya namanya. Abri. Dulu Abri ya. TNI kan baru saja. Dulu anggota Abri, jadi beliau ini hidup terbiasa dengan pas-pasan gitu ya. Tapi karena itulah beliau punya purpose. Nah, itu jadi sesuatu yang menjadi pecut ya bagi kehidupan beliau. Jadi jangan lihat Pak Pri sekarang ya. Zaman dulu itu memang semua cukup tapi pas. Enggak kayak sekarang ya. Oke, Pak Pri mau tanya juga. Putranya berapa? 2 juga. Oh, mungkin apa menurun gimana? Kok jadi angkanya 2 juga apa? Ya pas aja mungkin. Kayak BKKBN, Pak. Zaman dulu ya. Oke. Paling besar usia berapa atau sekolah bagaimana? Ya, kedua-duanya sudah berumah tangga. Udah berumah tangga. Waduh. Tua sekali dong merasa. Iya, itulah. Udah merasa tua dong. Masa parentingnya sudah selesai. Mereka sudah pada grown up sekarang, bersyukur. Sudah menikah semua putra-putrinya. Paling besar umur berapa? Sekarang yang pertama 28. Perempuan, laki? Perempuan. Perempuan yang pertama, yang kedua laki-laki.
Jadi sudah menikah semua? Sudah menikah. Sudah punya cucu? 1. Wah, luar biasa. Kakek-kakek ternyata para profesional muda ya, jangan. Jadi beliau ini mendahului terus. Oke, menarik. Perjuangannya, hidupnya luar biasa, pencapaiannya banyak, termasuk pencapaian yang baru ini punya cucu juga. Betul. Pak Pri, saran Anda kepada para profesional muda, pekerja muda itu apa kira-kira yang penting di era saat ini, dan juga para pegiat atau orang-orang yang menyukai atau bekerja di bidang HR gitu, apa kira-kira Pak? Baik, para profesional HR, teman-teman semua, sebagai sebuah sharing, semoga menjadi sebuah inspirasi. Ya, harapannya bermanfaat ya bagi semua begitu. Pertama, boleh saya biar ingat ya, saya suka pakai singkatan begitu ya. Oke. Mungkin agak kenceng dikit Pak ya suaranya, kalau singkatan itu. Oh iya, singkatan ya. Nah, itunya sebagai sebuah closing nih ya gitu ya. Itu ada 3C ya. 3C perlu dimiliki. Pertama, clarity itu. Clarity, kejernihan ya. Kejernihan, kejelasan begitu. Kejelasan. Yang kedua adalah care. Care, peduli. Yang ketiga adalah courage. Ya. Courage itu keberanian. Ya, courage ya. Betul. Jadi clarity, hidup akan bermakna kalau kita punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Ya, yang saya sebut dengan tujuan besar tadi. Tujuan besar itu adalah purpose. Setiap diri kita memiliki itu. Nah, sebaik-baiknya menetapkan tujuan besar itu. Tadi prinsipnya itu sudah terbukti soalnya. Adalah tetapkan sesuatu yang orientasi bukan pada diri kita. Ya. Tetapi kepada di luar dari kita. Di lingkungan yang kecil, lingkungan lebih besar, bahkan lingkungan lebih besar lagi, itu akan membuat kehidupan kita menjadi clear karena tujuan yang ingin kita capai. Ya. Tentang ke tempat ini pun sama. Saya tadi punya clarity. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan punya kemanfaatan. Kalau itu bermanfaat bagi orang banyak, itulah kan jadi kena dengan tujuan kita. Dengan tujuan saya. Pahala juga ya. Pahala juga, kebaikan yang bisa kita ciptakan. Yang pertama, clarity of apa yang mau kita capai dalam kehidupan. Purpose tadi, tujuan besar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya yang namanya courage. Courage itu keberanian menetapkan pola tindakan, bentuk kehidupan, termasuk menetapkan karir, profesi dan sebagainya, yang lurus dengan tujuan tadi. Yang tujuan tadi. Disitulah muncul apa values yang kita jalankan. Clarity, care, courage. Courage dulu. Courage dulu. Dan baru nanti care. Gitu. Setelah itu care, harus peduli ya. Courage dulu. Jadi courage berani menetapkan tujuan kehidupan, bentuk kehidupan apa yang harus kita jalani, itu harus sesungguhnya harus diluruskan dengan apa yang kita capai di yang clarity tadi. Nah, karena sudah praktek ya. Salah satunya tadi saya punya tujuan bahwa hidup akan bermakna kalau saya bisa banyak berbagi. Ini kan berbagi nih kita, sharing yang kita miliki. Maka di courage itu saya menetapkan saya mungkin akan berbagi dan ngajar juga nih. Nah, jadi ini kuliah itu adalah online nih. Iya. Mengajar, sharing, seperti ini di podcast ini, itu jadi lurus itu dengan clarity itu, courage itu tadi. Maka atas keberanian yang saya sebutkan courage itu, kita tidak akan pernah menyesal memiliki bentuk kehidupan apapun yang kita tempuh sekarang ini, karena itu yang akan kita capai dan itu jalannya. Itu menjadi tujuan hidup juga, motivasi kita juga dengan values dan meaning ya, yang kita kita tetapkan dalam kehidupan kita. Dan terakhirnya adalah care. Peduli, care, peduli. Care itu adalah peduli, adalah sejauh mana kita dengan apa yang kita miliki itu tidak ingin kita sendiri saja yang mendapat kebaikannya. Yang menikmati juga ya. Dari hal yang sangat kecil, mulai bangun sampai mau tidur lagi, apa hal-hal kecil yang bermanfaat? Paling tidak ya bermanfaat tadi itu. Jadi 3C tersebut semoga ini bisa menemani teman-teman nih menjalani tangga kepemimpinan tadi, leaders to be leaders. Karena judulnya itu kan ya, saya berpikir apa begitu yang saya bisa share dan saya bekali buat teman-teman yang saya sudah lewat eranya kemarin kan sudah ada di posisi pimpinan itu, sekarang adalah teman-teman. Tapi beliau masih aktif di mana-mana, hati-hati ketemu. Milikilah clarity, bukunya juga ada. Courage dan care. Sukses buat clarity, courage, care. Oke, itu tips dari Pak Prianto Nurito. Kita biasa panggil Pak Pri. Saya menyebutnya secara fair ya. Dalam hidup saya menyebut seorang sesuai fair, tidak berlebihan. Saya menyebut beliau adalah master
HRD Indonesia saat ini. Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pri. Terima kasih Mas Afe atas kehadirannya untuk berbagi di podcast para profesional ini, Leaders to be Leaders ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kami semua ya, tentu juga para profesional yang ingin mendapatkan manfaat dengan menyaksikan wawancara khusus ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Pri tadi menjadi bahan yang menarik ya untuk bidang yang Anda tekuni saat ini, dan semangat untuk terus berkarir dan mengembangkan perusahaan Anda, organisasi atau institusi Anda. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, dan baru kali ini kami kedatangan seorang pakar human resource. Jadi ini sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu juga ya. Terima kasih banyak Pak Pri. Terima kasih banyak para Avesiares dan profesional. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang juga sangat menarik tentunya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Sama-sama Mas Afe, sukses selalu.